Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, yang mana untuk semester 1 ini buku yang akan kita gunakan ada dua buku, yaitu jilid 4A dan juga jilid 4B ya. Nah, untuk jilid 4A sendiri di sini ada 3 tema, yaitu tema 1, tema 2 dan tema 3. Dan pada kesempatan kali ini akan kita mulai dari tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Akan kita bahas mulai dari soal latihan subtema 1 ya. Buku ini terbitan dari Erlangga ya, dikarang oleh Iren dan kawan-kawan. Oke, langsung saja kita ke subtema 1 ya. Soal subtema 1 ini soal tes tertulis ya. Subtema 1 ini tentang keberagaman budaya bangsaku. Kerjakan soal berikut. Nah, ini kita mulai untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks itu disebut dengan, nah di sini sudah coba saya kerjakan ya. Oke, yang pertama jawabannya adalah yang C, yaitu gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu topik yang dibahas pada suatu teks ya. Kemudian yang kedua, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks lah. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks itu disebut dengan informasi tambahan. Oke. Untuk nomor 2 itu jawabannya adalah gagasan pendukung. Nah, ini udah saya tuliskan ya, gagasan pendukung. Maaf tadi tertulis gagasan pokok ya. Yang betul adalah gagasan pendukung. Nomor 3, perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah, nah ini perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk gagasan pokok itu inti dari suatu paragraf atau teks ya, intinya itu tentang apa, sedangkan gagasan pendukung itu penjabaran atau uraian dari gagasan pokok. Jadi yang menjelaskan ya, menjelaskan atau penjelasan dari gagasan pokok itu uraian tambahan, itu disebut gagasan pendukung. Lanjut ke soal nomor 4. Tulislah atau tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Lah, ini di materi di depan juga sudah ada sebenarnya ini. Coba saya jawab kembali. Cara menentukan gagasan pokok suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir di setiap paragraf. Kemudian yang ketiga di sini temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, ini adalah cara menentukan gagasan pokok suatu teks ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Buatlah sebuah paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Nah, ini kita diminta membuat paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Ini sudah coba saya buatkan satu contoh paragraf. Nah, ini. Pada hari Minggu, kami sekeluarga menyaksikan Festival Keragaman Budaya Bangsa Indonesia. Para peserta memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, terdapat berbagai macam pertunjukan dari masing-masing daerah di Indonesia. Kami sangat senang dan bangga dengan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini hanya contoh aja ya. Mungkin kalian bisa membuat yang berbeda ya. Intinya kita diminta membuat paragraf yang berisi tentang keragaman budaya bangsa Indonesia. Jadi kebudayaan apa aja di Indonesia itu kalian bisa menceritakan dalam bentuk paragraf ya.
Oke, ini untuk muatan bahasa Indonesia ada 5 soal ya di subtema 1 tema 1. Sekarang kita lanjutkan ke muatan IPS. Rencong merupakan senjata tradisional yang berasalnya Rencong itu adalah senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya A yang IPS. Dan yang nomor 2, contoh alat musik tradisional dari Jawa Tengah. Nah, alat musik tradisional dari Jawa Tengah itu apa? Nah, ada banyak sekali sebenarnya ini. Jadi untuk nomor 2 ada gong, gendang, bonang, saron, dan lain-lain. Nah, ini saya berikan beberapa contoh ya alat musik. Kemudian nomor 3, joglo adalah rumah adat dari, nah ini dari Jawa, terutama untuk daerah Jawa Tengah ya, biasanya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta itu juga joglo. Nah, tapi ini di buku juga ada ya, di depan itu dijelaskan dari daerah Jawa ya. Nomor 4, budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri adalah, banyak sekali nih yang banyak dikenal ya. Budayanya itu di Jawa itu ada yang namanya wayang kulit ya, kemudian gamelan itu juga sangat terkenal ya, bahkan sampai ada gamelan itu sampai ke luar negeri ya. Oke, ini coba saya tuliskan, ada wayang kulit, gamelan, batik itu juga terkenal, dan keris ya, senjata tradisional dari Jawa itu juga terkenal sampai luar negeri ya. Kita lanjutkan ke nomor 5, tuliskan 2 contoh suku beserta ciri khas yang dimiliki ya. Contoh suku ya, ada banyak sekali suku di Indonesia. Nah, di sini saya ambilkan 2 suku, yaitu suku Jawa dan suku Betawi. Nah, suku Jawa itu punya upacara adat khas yaitu sekaten ya. Kemudian suku Betawi, ya ini yang ada di Jakarta ya, itu punya pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Nah, oke, ini untuk muatan IPS ya, KD 3.2. Selanjutnya kita ke muatan IPA. Ya, di sini muatan IPA KD 3.6. Yang pertama, bunyi dapat dihasilkan dari alat musik di samping dengan cara, kita lihat untuk yang nomor 1 itu jawabannya adalah B, meniup dan menekan tutsnya ya. Jadi ini adalah pianika ya, jadi kita tiup dulu caranya, kemudian baru kita tekan tutsnya. Nomor 1 jawabannya adalah yang B ya. Oke, kemudian nomor 2, gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan ya. Gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan. Apa yang digetarkan itu? Kulit ya. Jadi gendang itu kan sebuah alat musik ya, alat musik tradisional. Itu termasuk bagian dari gamelan juga biasanya ya. Yang tengahnya itu berongga, kemudian di tepinya itu ada ditutupi oleh kulitnya. Maka jawabannya untuk nomor 2 itu gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan kulit gendang. Jadi kulitnya itu bergetar sehingga akan dapat menimbulkan bunyi. Kemudian nomor 3, saat menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda. Lah, di kolam renang tentunya terdapat air ya, maka bunyi dapat merambat melalui benda. Air itu berarti termasuk benda cair ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah cair ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Mengapa kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa? Nah, ruang hampa udara itu kita tidak dapat mendengarkan bunyi karena di sana tidak terdapat medium perantara ya. Jadi jawabannya adalah karena ruang hampa tidak terdapat medium atau media untuk merambatkan bunyi. Lanjut ke nomor terakhir ya untuk muatan pelajaran IPA.
Tuliskan cara alat musik berikut menghasilkan bunyi beserta sumber bunyinya. Ini alat musiknya ada harmonika, sasandu, gambang, dan juga kecapi. Oke, untuk yang nomor 5. Nah, ini ada harmonika. Harmonika itu berarti cara menghasilkan bunyinya dengan ditiup ya. Kemudian sumber bunyinya adalah udara yang keluar dari lubang harmonika. Yang kedua ada sasandu, cara memainkannya dengan dipetik ya. Kemudian sumber bunyinya berasal dari dawai atau tali dari kawat yang halus. Yang ketiga ada gambang. Gambang cara memainkannya dengan dipukul ya. Sumber bunyinya berasal dari bilah bambu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada kecapi. Kecapi itu cara memainkannya dengan dipetik dan sumber bunyinya berasal dari dawai ya, bersama kayak sasandu ya. Sumber bunyinya berasal dari dawai. Demikian tadi pembahasan dari soal Bupena tema 1 subtema 1 ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan juga IPA. Untuk muatan pelajaran berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.